Sejak ditemukannya Bahtera Nuh di pegunungan Ararat Turki yang menghebohkan dunia, sehingga para peneliti dunia ini dari segala penjuru meneliti, mencocokkan fosil material yang dipakai oleh kapal Nabi Nuh itu. Dan di sini para peneliti menyimpulkan bahwa 99% material yang dipakai membuat kapal Nabi Nuh adalah kayu jati. Di sini bisa kita tarik benang merah bahwa kayu jati itu nggak ada di mana-mana selain di Indonesia, khususnya di Jawa, di Belanda, di Amerika, dimanapun nggak ada kayu jati, apalagi di Arab. Arab itu adanya cuma pohon kurma, tekukur terus manggil mama. Para dulurku semua di atas bumi bersada pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Dalam video ini, kali ini saya akan membahas tentang Nabi Nuh. Siapakah Nabi Nuh itu sebenarnya? Dari manakah asalnya? Benarkah rumor yang dikatakan bahwa Nabi Nuh itu adalah orang asli dari Jawa? Di sini saya akan mencari, menguak berdasarkan hasil-hasil fakta. Sejak ditemukannya Bahtera Nuh di pegunungan Ararat Turki, mulai dari situlah kita bisa menarik benang merah. Karena dengan ditemukannya Bahtera, kapal Nabi Nuh yang menghebohkan dunia, sehingga para peneliti dunia ini dari segala penjuru meneliti, mencocokkan fosil material yang dipakai oleh kapal Nabi Nuh itu dari jenis kayu apa. Dan di sini para peneliti menyimpulkan bahwa 99% material yang dipakai membuat kapal Nabi Nuh adalah kayu jati. Para peneliti ini gak asal-asalan karena penelitiannya sangat panjang, mencocokkan dari beribu jenis kayu yang ada di dunia ini, dan disimpulkan bahwa 99% material yang dipakai untuk kapal Nabi Nuh adalah kayu jati. Dan kita ketahui bahwa di manakah tumbuhnya kayu jati itu? Sedangkan Nabi Nuh ketika membuat kapal itu di sebuah gunung yang letaknya nggak jauh dari rumah Nabi Nuh. Di sini bisa kita tarik benang merah bahwa kayu jati itu nggak ada di mana-mana selain di Indonesia, khususnya di Jawa. Jadi di sini bisa ditarik benang merahnya bahwa Nabi Nuh itu sebenarnya orang mana, ya kan? Di Belanda, di Amerika, dimanapun nggak ada kayu jati, apalagi di Arab. Arab itu adanya cuma pohon kurma, tekukur terus manggil mama. Tekukur, kukuru, kukuru, mama, mama, kan gitu. Nggak ada pohon jati tumbuh selain di Pulau Jawa. Jadi sebenarnya dunia ini penuh misteri. Hanya Tuhan saja yang Maha Tahu. Banyak yang mengklaim bahwa Nabi Nuh itu adalah orang Arab. Dari
fakta secara real ditemukannya bahtera material yang dipakai untuk membuat kapal itu adalah kayu jati, dan kayu jati itu adanya cuma di Pulau Jawa, nggak ada di mana-mana. Di Arab sendiri mungkin ada tumbuh pohon jati, adanya cuma pohon kurma, tekukur terus manggil mama, kan seperti itu. Jadi di sini saya pribadi menyimpulkan bahwa Nabi Nuh itu ya sebenarnya, ya hati saya mengatakan bahwa Nabi Nuh itu sebenarnya dari Jawa. Karena apa? Dia membuat kapal di sebuah gunung yang letaknya nggak jauh dari tempat tinggal Nabi Nuh, ya kan? Saya nggak mempermasalahkan bahwa Nabi Nuh itu mau orang Kalimantan, mau orang Jawa, mau orang Arab. Saya nggak mempermasalahkan itu, tapi di sini fakta membuktikan, bisa kita tarik benang merahnya. Mana yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Dunia ini memang penuh misteri, penuh kegaiban. Kalau orang nggak percaya gaib, ya berarti orang itu nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita lahir di dunia ini aja gaib. Emangnya Anda lahir di dunia ini keinginan Anda? Tahu-tahu Anda lahir aja dari kecil, bisa sejak lahir tangan mengepal, mata meremelek, nyampe bisa tangan terbuka, mata melihat dunia ini. Itu adalah kegaiban, karena Anda lahir, saya lahir di dunia ini bukan keinginan Anda dan saya, yaitu keinginan yang maha kuasa. Itu disebut gaib karena kita nggak tahu bahwa kita akan dilahirkan di dunia ini. Kalau ada yang bertanya, kan kapal Nabi Nuh ditemukannya di Turki, di pegunungan Ararat Turki sana. Mana mungkin Nabi Nuh dari Jawa? Lah bagaimana nggak mungkin, itu baru Turki, belum Antartika, belum kutub utara sana. Gimana nggak bisa terombang-ambing nyampe ke ujung dunia? Karena banjir Nuh sendiri begitu dahsyatnya, dengan bukti bahwa suatu cerita anak Nabi Nuh sendiri aja nggak nurut sama Nabi Nuh. Dia nggak mau ikut ke kapal tersebut dan dia lari ke gunung, dan akhirnya anaknya tenggelam. Gunung aja setinggi gitu bisa tenggelam oleh banjir itu. Gimana kapal nggak bisa terlempar ke ujung dunia sana? Itulah dahsyatnya bencana itu saat itu. Makanya dari fakta, Tuhan menunjukkan satu persatu fakta secara real. Makanya itu sebenarnya buat peringatan bagi kita bahwa kita itu sebenarnya dilahirkan di dunia ini jangan sampai fanatik terhadap keyakinan kita. Kita itu harus fleksibel, harus bisa toleransi. Yang itu yang diutamakan. Kita itu diciptakan di dunia ini berbeda-beda. Kita harus bisa membangun relasi dengan siapa saja, hidup rukun damai, saling mengasihi menyayangi. Bukankah Tuhan itu kan Maha Pengasih Penyayang? Makanya simbol hati itu
seperti jambu, digambarkan seperti jambu itu adalah cinta. Tuhan gak mungkin memberikan hati kepada setiap insan itu. Ada yang baik, ada yang jelek, gak mungkin. Semua awalnya dari yang baik, dari cinta kasih Tuhan. Makanya manusia itu harusnya memiliki rasa cinta kasih terhadap siapa saja, bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan. Dunia ini kita sudah diberi dunia yang cantik, harusnya kita jaga, kita rawat, kita percantik, bukan kita rusak, agar Tuhan tidak murka, agar bumi ini tidak murka. Kalau bumi ini murka, Tuhan murka, bisa jadi akan terjadi lagi bencana yang lebih dahsyat dari banjir Nuh. Seperti itu. Oke, ini sedikit gambaran. Ya, gambaran tentang masa lalu dan sekarang. Ya, kita sebagai manusia itu harusnya kita jadi filter. Kita harus bisa membawa diri di mana saja. Kita harus utamakan rasa. Manusia itu harusnya, namanya manusia itu kan punya rasa. Harus kita utamakan rasa cinta kasih terhadap siapa saja. Oke, begitu saja sedikit dongeng dari saya. Moga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Santi, Santi, Nama Budaya, Swastiastu.